Halo Sobat Cakia Store, kembali lagi dengan Mas Azhar dan saya Diki. Kali ini kita akan membahas MacBook Pro tahun berapa Mas Azhar ini? Ini tahun 2013 Mas. Oh, tahun 2013. Ini layarnya berapa inch ini? Ini untuk layarnya 13 in, dia juga MacBook pertama yang pakai layar Retina display dan juga MacBook pertama yang pakai penyimpanan flash storage. Untuk spesifikasinya atau mungkin ada yang mau dijelaskan gimana? Saya kan masih awam untuk masalah MacBook karena saya kan user Windows. Coba Mas Azhar jelaskan, siapa tahu saya bisa minat kembali lagi ke minat menggunakan MacBook gitu. Coba Mas Azhar monggo. Ini MacBook pertama tahun 2013 yang pakai layar Retina display yang seperti saya jelaskan tadi ya Mas. Ya. Untuk prosesornya dia pakai Intel Core i5 generasi keempat atau Intel Core i5 4258 dengan kode U. Kode U itu untuk ultra low power. Jadi TDP-nya itu kecil, Mas. TDP-nya dia kecil? cuma sekitar 28 watt aja. Oh. Selain itu untuk jumlah core-nya, Ya. dia punya 2 core dan juga 4 thread. Untuk kecepatannya itu 2,4 GHz, untuk turbo boost-nya itu sampai 2,9 GHz. Prosesor ini juga punya arsitektur Haswell, Mas. Ya. Haswell. Jadi untuk L3 Charge-nya dia cuma punya sekitar 3 MB. Untuk GPU-nya dia pakai Intel Iris Graphics dengan VRAM sekitar 1536 MB. Oh ya, untuk GPU-nya itu sama Intel HD itu kayaknya lebih unggul mana sama Iris Graphics ini yang di MacBook ini? Kalau untuk unggul atau unggul mana antara Intel Iris dengan Intel HD, dia itu lebih unggul Intel Iris. Walaupun tahunnya lama, Ya. tapi untuk performanya dia lebih tinggi Intel Iris daripada Intel HD Family. Itu lebih unggul di mananya, Mas? Selain yang pertama itu performa. Ya. Yang kedua itu ini untuk ngegame tipis-tipis bisa lah daripada Intel HD Family. Oh gitu. Mm-mm. Dengan Intel Core i5 yang Gen 4 tadi ya? Mm-mm. Gen 4, terus 4 berapa tadi? Gen 4 berapa? Oh, Gen 4 itu 4258. Oh, yang seri U ya? Iya, seri itu U sama F itu kan saya tahunya ada yang F, ada yang U, terus ada lainnya. Kalau bandingnya sama F itu apa, Mas? Kalau F itu prosesornya butuh GPU dari luar, maksudnya eksternal Mas. Jadi kalau misal U itu dia biasanya udah punya bawaan di motherboardnya. Oh, berarti sudah on board. Sudah on board. Kalau F dia butuh dari luar. Biasanya kode F itu dipakai untuk PC aja. Dia nggak ada di laptop, gitu Mas. Berarti kalau untuk ini dia on board dan sudah Intel Iris Graphics ya. Dari Dari Apple-nya sana emang mungkin untuk game tipis-tipis lebih bagus daripada yang Intel HD Family biasa. Iya. Oh, jadi ini selain dipakai cuma buat mungkin anak kuliahan yang cuma mau pakai buat ngetik atau sekedar Microsoft Word atau PowerPoint, mungkin di waktu longgar juga bisa dipakai buat game tipis-tipis lah. Mungkin game tipis-tipisnya apa itu, Mas? Wah, kalau itu nanti cari sendiri. Soalnya kan kita ada beberapa layanan game ya, kayak Steam, Epic Game. Mungkin nanti di situ juga bisa cari game yang khusus untuk MacBook, bisa diinstal di MacBook. Karena nggak semua game bisa diinstal di MacBook ini, Mas. Oh, berarti nanti silahkan kalian cari sendiri di App Store aja, nanti dicoba sendiri nggak apa-apa. Nah, lanjut lagi Mas. Selain dari prosesornya, apalagi Mas yang bagus itu apa? Kalau selain prosesor, kita bicara tentang unit ini dulu ya Mas. Ya. Kita pakai seri yang paling kecil, itu punya RAM 4 GB, DDR3L. L itu dia low power. Jadi daripada DDR3 biasa, dia lebih rendah daya. Dayanya sekitar 1,35 volt. Kalau DDR biasa itu 1,5 volt. Jadi lebih kecil dan lebih hemat daya. Tapi kecepatannya juga sama itu? Kalau untuk kecepatannya nggak terlalu jauh berbeda. Berarti ini lebih irit baterai ya Mas? Lebih irit baterai. Ada lagi Mas, apalagi selain RAM, prosesor RAM, terus apa lagi Mas? Mungkin kita masih bicara RAM. Untuk RAM-nya sendiri itu nggak bisa diganti. Jadi dia juga sudah on board. Jadi bawaan dari sana. Kalau kalian cari RAM yang lebih tinggi mungkin bisa upgrade MacBook-nya, bukan upgrade RAM-nya ya teman-teman. Berarti RAM-nya sudah tidak bisa diekspansi? Tidak bisa diekspansi. Tapi jangan khawatir kalau di MacBook, mungkin kalau menurut saya
RAM nggak terlalu masalah lah. Kalau kalian cuma pakai ringan untuk kebutuhan sekolah atau kebutuhan kuliah kalian atau kebutuhan ngantor, mungkin desain masih bisa, desain masih oke lah. Ada lagi Mas, apa lagi Mas? Selain itu MacBook ini tadi kan seperti yang saya awal bilang Mas, dia adalah MacBook pertama yang pakai penyimpanan flash storage. Flash storage itu apa Mas? Flash storage dia itu penyimpanan yang slotnya melalui PCIe. Sedangkan untuk SSD biasanya dia lewatnya SATA. Oh, berarti dia flash storage bukan SSD ya Mas ya? Bukan SSD. Tapi dari sananya, dari Apple-nya tuh dia bilangnya flash storage. Flash Untuk storage. slotnya PCIe. Oh, berarti ini hampir sama kayak SSD yang M2 NVMe itu. Kalau untuk kecepatan flash storage sendiri, dia masih di bawah NVMe, tapi masih di atasnya SATA sedikit. Jadi tetap kenceng walaupun sudah berumur 10 tahun. Oh, ini keluaran 2013 ya? 2013. Itu slotnya sudah PCIe, terus lebih bagus sedikit dari SSD SATA biasa, karena ini flash storage. Betul. Ada lagi Mas? Mungkin untuk performa kita cukup sampai situ dulu aja Mas. Kalau ada tambahan untuk tes kayak benchmark, terus tes kecepatan nanti ada di video belakang. Mungkin sekarang kita masuk ke konektivitas. Soalnya kan konektivitas itu perlu banget untuk teman-teman yang pakai USB atau hard disk eksternal atau tambahan lainnya. Oh, slot port-portnya ini ya Mas ya. Port-portnya ini apa aja nih Mas? Ini kan saya agak kurang paham di MacBook, beda sama kayak di Windows itu. Coba dijelasin Mas, itu portnya apa aja? Untuk sebelah kiri sini Mas, ini ada port USB 3. Terus ada port HDMI dan port SD card. SD card, oke. Untuk bagian kanan dia juga ada port lagi, ada port charger, dia masih pakai MagSafe 2. Oh ya. Selanjutnya ada 2 Thunderbolt dengan kecepatan sampai dengan 20 gigabit per second. 20 gigabit per second, oke. Dan ini masih ada port USB 3 lagi, dan yang terakhir jack 3.5 yang biasa dipakai untuk headset. Itu kalau Thunderbolt itu sama Type-C itu bagusan mana Mas? Kalau untuk bagus mana mungkin nanti video selanjutnya kita cek aja. Oh, tapi kalau biasanya lebih bagusan lebih efisien pakai Thunderbolt atau Type-C? Kan kita kan biasa pakai Type-C juga, gitu. Kalau menurutku untuk saat ini lebih efisien pakai Type-C, soalnya mereka gampang ditemukan. Oh gitu. Kalau Thunderbolt itu agak sulit ditemukan, soalnya kan nggak semua toko sedia Thunderbolt ya Mas. Tapi untuk MacBook 2013 yang dalam tanda kutip sudah tua ya, dia juga masih ada slot SD card, ada HDMI, terus ada port jack 3,5 mm. Mungkin kalau kalian masih suka gaming pakai headset kabel itu mungkin lebih bagus lagi, lebih akurat lagi. Terus ada port Thunderbolt juga kalau kalian mungkin mau transfer data pakai Thunderbolt mungkin juga boleh. Terus sama apa lagi Mas, satu lagi USB. Ini port MagSafe 2 tipe 2. Port MagSafe-nya itu buat ngecas ya. Terus juga masih ada USB yang sebelah kanan USB biasanya lah, USB biasa itu mungkin kalau kalian nggak biasa pakai trackpad atau touchpad ini mungkin kalian bisa pakai mouse atau mau pakai aksesoris eksternal lainnya mungkin bisa dari situ. Masih aman lah, masih portnya masih lengkap banget gitu. Dan juga untuk MacBook itu nggak selalu pakai mouse atau keyboard dari Apple. Jadi untuk mouse biasa, mouse kabel, mouse Bluetooth yang mungkin tahun-tahun sekarang kan udah banyak banget ya Mas. Itu juga bisa. Jadi tinggal plug and play aja, kalian bisa pakai mouse-nya. Berarti semua bisa masuk juga ya Mas? Bisa masuk. Nah itu mungkin kalau buat kalian yang suka pakai keyboard eksternal atau mouse wireless, yang pokoknya sekarang kan serba wireless, mungkin kalian juga bisa pakai di sini. Tuh, apalagi Mas Azhar yang bisa dikulik dari MacBook ini? Mungkin selanjutnya itu dari segi desain ya Mas. Seperti yang kita tahu, kalau laptop atau MacBook dari Apple itu desainnya pasti polos, tanpa ornamen. Pasti polosan kayak di bagian belakang, dia cuma ada logo di bagian tengah. Untuk seri ini dia masih bisa menyala.
Oh ini bisa nyala tuh? Ini Mas? masih nyala. Oh saya baru tahu, ini kirain cuma biasa nggak bisa nyala. Nah, kalau yang nggak nyala itu mulai MacBook Pro 2016 ke atas dia udah nggak nyala. Untuk seri 2013 dia masih bisa nyala. Lalu di bagian depan juga polos. Warnanya juga senada sama warna belakang yaitu silver. Ya, warna pembedanya cuma di bagian layar. Dia layar Retina. Ya. Lalu ada warna hitam juga di bagian keyboard. Paling itu aja sih Mas dari segi desain. Untuk seri atau model A1502 memang desainnya itu sama semua. Jadi MacBook Pro 2013, 14, 15 untuk bodinya itu sama. Lalu di bagian desain dia itu terbuat dari aluminium. Jadi ringan. Ini ringan banget, nggak sampai 1,5 kilo. Untuk tebalnya dia nggak sampai 2 cm. Dan ini kalau udah sama buku mungkin lebih besar ini sedikit. Berarti ini lebih ringan ya Mas ya? Lebih ringan. Oh, wah ringan banget ini. Lumayan enteng. Terus yang paling saya suka dari MacBook itu kalau misalkan kalian sebagai user laptop yang menggunakan Windows, itu mungkin jarang ditemukan kalau dia dibuka itu bisa begini. Oh, nggak keangkat. Nggak angkat. Itu kalau kalau kalian punya laptop Windows itu belum tentu bisa kayak gini gitu. Ini mungkin kalau kalian cuma mau buat pamer gitu doang boleh. Belakangnya juga bisa nyala, saya juga baru tahu itu gitu. Nah, terus sama kontrol ininya Mas. Kontrol ininya ini saya pernah nyoba pakai itu ternyata beda sama laptop Windows itu. Saya juga masih bingung kayak klik kanannya gimana, terus scrollnya itu gimana gitu. Sebenarnya kalau settingan touchpad itu ada sendiri Mas. Jadi ini kalau standar dia klik kanannya pakai 2 jari. Bisa disetting juga kanan-kanan, kiri-kiri juga bisa. Atau dibalik, yang kanan jadi di kiri, yang kiri jadi di kanan. Untuk trackpadnya sendiri dia sudah force touch. Jadi kalian mau ngeklik dimanapun itu bisa. Untuk trackpadnya dia udah bisa menerima 4 sentuhan. Jadi kan kalau MacBook itu terkenal sama gestur. Oh gestur. Nah, jadi cepet banget. Misalnya swipe kanan, swipe kiri, terus capit, lepas, zoom, terus zoom in, zoom out, itu lebih cepat Mas jadinya. Oh, pantesan saya pernah nyoba pakai sampean pernah lihat sampean itu pakai itu kembali cuma tinggal pakai 2 jari tinggal set gitu. Kalau di Windows kan kita masih pakai shortcut, masih pakai backspace, masih kontrol ini kontrol itu. Nah, terus ini kok di sini kok nggak ada kontrolnya itu loh Mas, aku bingung. Oh, kalau di sini kontrolnya beda kayak di Windows ya Mas. Kalau misal untuk Windows itu copy kontrol C, paste kontrol V. Kalau di sini kita pakainya command C, command V sebagai pengganti kontrol. Paling gitu sih Mas. Makanya saya juga bingung itu kok di kontrolnya dipencet kok nggak bisa gitu. Terus kalian yang juga harus tahu kalau di MacBook itu nggak terlalu ribet kayak di Windows. Kalau kalian misalkan di Windows itu mau ke menu atau misalkan mau kembali ke desktop atau mau split screen atau gimana kan kalian harus ngarahin kursor kalian kemana, terus bikin shortcut atau pakai shortcut bawaan itu. Kalau di sini udah ada tombolnya. Kalian mau split screen, mau buka aplikasi utama, terus di sini juga kontrolnya tuh semua berfungsi, nggak perlu pakai. Di sini harus pakai function juga Mas, tapi Mas Harus pakai apa? function. Oh enggak. Kalau mau pakai tinggal dipencet aja, nggak perlu pakai function. Ya itu saya yang suka dari MacBook itu, dia lebih efisien, lebih cepat nih. Dan ini untuk layarnya tadi yang saya bilang, dia kan pakai layar Retina display. Ya. Itu branding Apple. Dia layarnya itu IPS LCD. Untuk lebar besar diagonalnya, dia itu 13,3 in. Jadi masih ukuran standar laptop zaman sekarang kan ukuran standarnya 13, 14 gitu ya Mas. Untuk resolusinya sendiri dia itu sudah support 2560 dikali 1600 pixel. Berarti sudah 2K. Ya. Oh. Jadi untuk layarnya itu udah lebar dan kerapatannya itu enak untuk dilihat. Warna-warnanya nggak pecah, terus kalian mau nonton video 4K juga udah bagus. Jadi untuk layarnya sendiri itu benar-benar bagus Mas. Nah itu saya yang
paling suka dari layarnya MacBook ini karena dia memang Retina ya Mas ya. Jadi kerapatannya tuh lebih bagus, lebih warm gitu daripada laptop-laptop lain itu. Dia itu kayak cahayanya tuh di mata itu kalau lama itu bikin sakit. Kalau sedangkan kalian kalau pakai kalau lihat layarnya Retina ini itu di mata kalian tuh rasanya tuh kayak masuk ke dalam gitu loh Mas. Masuk ke dalam. Lebih masuk ke dalam, enak itu. Kalau kita kan lihat layarnya mungkin laptop lain dia itu dilihat dari samping kanan, dari samping kiri itu pasti udah berubah warna, nggak bisa dilihat. Tapi kalau ini kalian lihat itu, wah baru dinyalain itu udah enak banget itu. Jadi kalau mungkin buat kalian yang kalau kalian yang suka ngetik lama atau kalian suka desain, pokoknya kalian banyak menghabiskan waktu di depan layar itu kalau pakai MacBook ini dengan layar retinanya itu nggak bikin capek mata. Betul banget. Ini untuk baterainya gimana Mas ini? Apakah dengan TDP-nya yang rendah, terus sistemnya yang lebih efisien itu gimana baterainya? Apakah bisa lebih awet gitu Mas? Yang pertama kita bicara spesifikasi baterainya dulu ya Mas. Untuk baterainya itu lithium polimer. Dia pengecasannya itu 71,8 watt hour. Berarti cepat ya Mas. Itu berapa mAh itu Mas? Itu untuk mAh-nya itu standarnya dia 6600 mAh. Lalu kita juga pernah nih Mas riset pengecasannya berapa lama, digunakannya juga berapa lama untuk habis. Kita itu pengecasan menggunakan MagSafe 2 untuk dayanya itu 60 watt. Tapi ada disclaimer. Yang pertama, cycle count yang kita pakai ini itu sudah 666. Lalu pengisian penuhnya dia cuma 5502 mAh. Itu bisa penuh dalam waktu 1 jam 50 menit. Itu posisi mati. Posisinya lah malah. Posisinya lah dan digunakan. 1 jam 50 menit. Berarti hampir 2 jam ya Mas? Hampir 2 jam. Itu dengan posisi dipakai. Oh, posisi dipakai. Kalau dia posisi tidak dipakai Mas? Kemungkinan 1 jam 30 menitan Mas. Lebih cepat. Oh gitu. Karena kan nggak ada daya keluar, dia jelas mati. Oh iya. Selanjutnya kita tes dengan nonton video playback offline. Dia mampu bertahan kisaran 5 jam. Berarti tanpa data itu bisa tahan 5 jam Mas? Tanpa data, nggak connect wifi. Nggak connect TV? Nggak connect wifi. Dia bisa tahan 5 jam. Kalau untuk desain atau pekerjaan berat, kita tes itu bisa tahan sekitar 2,5 sampai 3 jam. Berarti lumayan lah Mas ya? Lumayan. Untuk laptop keluaran tahun 2013 ya Mas? 2013 untuk SOP-nya segitu ya masih termasuk cukup dan lumayan lah. Betul banget. Untuk sistem operasinya ini gimana Mas? Kalau MacBook ini kan saya nggak paham ini OS-nya MacBook. Apa dia sama kayak di smartphone-nya pakai iOS? Kalau di MacBook itu pakai apa Mas dia? Kalau di MacBook itu dia pakai yang namanya macOS atau sistem operasi untuk MacBook. Untuk tahun 2013 ini nih Mas, dia itu cuma bisa update sampai ke Big Sur aja. Jadi itu benar-benar updatean terakhir yang bisa didapetin sama dia. Untuk updatean aplikasi kedepannya, saat ini Adobe Family dia masih support di tahun 2013 ini. Oh, berarti masih support di sistem operasi Big Sur ini ya? Padahal ini kan udah 10 tahun, dia juga cuma Big Sur, tapi Adobe Family itu masih kompatibel dengan sistem operasi ini. Selain itu kan kalau laptop pasti dipakai untuk ngetik ya Mas? Ya. Untuk Office 2019, 2021 dan Office 365 dia tetap support dengan macOS ini. Berarti masih bisa digunakan untuk jangka panjang ya Mas ya? Ya, kisarannya untuk jangka panjang dapat updatean aplikasinya kisaran 2 tahun 3 tahun sih Mas. Oh, berarti itu udah masih lumayan lama masih lah. lumayan lama. Mungkin kalau untuk buat kalian yang mau coba MacBook, ini mungkin yang versi paling dia itu versi yang ibaratnya tuh dan tanda kutip dia tuh paling murah lah, dia di kelas entry level itu
mungkin kalian kalau mau coba bisa pakai MacBook. Ini MacBook Retina dengan layar Retina dan penyimpanan flash storage pertama ini itu paling murah di Zakia. Ini untuk harganya berapa, Mas? Nah, ini MacBook tahun 2013. Saya juga tadi nyebut kalau ini MacBook Retina pertama dan ini juga MacBook Retina paling murah di Zakia Store. Berarti versi entry levelnya ya, Mas ya? Ya. Di Zakia Store. Kira-kira gitu. Ya. Untuk harganya sendiri itu kisaran 5 juta rupiah. Kalian bisa dapat MacBook Pro 2013 4128. Itu dapatnya kalau mau beli itu di mana, Mas itu, Mas? Kalian bisa beli atau tanya-tanya dulu via Instagram zakiah.official atau macstore.zakiah. Nah, kalian kalau misalkan mau tanya-tanya ke mau berminat untuk mencoba pakai MacBook 13 in 2013 ya, Mas ya. Nah, mungkin bisa dikonsultasikan ke admin di Instagram Zakiah Store Official atau di Instagram macstore.zakiah ya, Mas ya. Nah, next. Jadi nggak lengkap kalau rasanya kita udah bicara spesifikasi, desain, tapi kita nggak bicara tentang kamera dan mic-nya. Nah, itu harusnya bagus, Mas. Harusnya bagus. Untuk kameranya dia pakai kamera 720p, sedangkan mic dia punya dual mic di bagian kiri MacBook itu ada dua. Jadi suara yang ketangkep bisa lebih jelas. Oh gitu. Berarti dua-duanya di kiri? Dua-duanya di kiri, di bagian sini. Untuk speakernya di mana, Mas? Untuk speakernya itu dia terbagi jadi dua. Jadi sebelah kiri satu, sebelah kanan satu. Jadi suara yang didengar itu bisa rata, Mas. Nggak cuma kedengeran dari satu sisi aja. Gitu. Berarti stereo ya, Mas ya. Nah, ini kalau laptop belum stereo ya gimana ya? Ini harus stereo. Harus stereo. Nggak usah khawatir, stereo aman pokoknya. Untuk konektivitasnya, Mas, ini wifi-nya gimana? Terus gimana kalau misalkan kita mau mungkin masih ada yang menggunakan modem gitu kan, dia kan slot USB-nya masih ada. Nah, itu gimana, Mas itu? Tadi kan untuk konektivitas kita udah bicara port. Ya. Kali ini kita bicara hardware yang tertanam. Yang pertama ada Wi-Fi 802.11 AC. Dia itu udah support Wi-Fi 5. Masih Wi-Fi 5. Masih Wi-Fi 5. Tapi ini dilihat lagi tahun 2013. Untuk saat itu udah benar-benar kenceng. Yang kedua dia udah dilengkapi Bluetooth 4.0. Itu juga udah cukup kenceng pada tahun tersebut. Ya, ini perlu diingat ini kemarin tahun 2013. Nah, udah 10 tahun. Udah 10 tahun. Selanjutnya itu konektivitas khas Apple. AirDrop. Nah, Dia pasti ada AirDropnya. meskipun ini Wi-Fi-nya masih Wi-Fi 5, Bluetooth-nya masih Bluetooth 4, tapi jangan khawatir, ini ada AirDrop-nya. Beda sama Windows ini. Enak. Jadi kalau kalian transfer data nggak usah pakai syarit, aman. AirDrop cepat tutut gitu ya, aman Bapak. Aman. Nah, apalagi Mas Azhar? Untuk keamanannya ini gimana, privasi and security? Karena dia laptop seri lama, keamanannya itu baru ada password aja. Belum ada Touch ID kayak yang MacBook tahun baru. Itu kan dia udah pakai Touch ID. Kalau dia itu masih pakai password aja sih, Mas. Oh, masih pakai password aja, nggak apa-apa. Ya, ini perlu diingat tahun 2013 ya, guys ya. Selain itu untuk keamanan lainnya seperti device Apple yang lain, dia juga dilengkapi dengan iCloud. Jadi kalau di iPhone itu ada Find My Phone. Find My Phone. Ya. Sedangkan di sini juga ada namanya Find My Mac. Jadi kalau kalian aktifkan iCloud, terus ya jangan sampai sih, tapi kalau jelek-jeleknya MacBook hilang, kalian bisa tetap melacak lewat iCloud.com. Gitu sih, Mas. Berarti ini masih bisa terintegrasi dan satu iCloud yang sama gitu ya? Masih Mas, ya? bisa. Jadi kalian bisa pasang iCloud yang ada di iPhone kalian juga. Oh, berarti ini benefitnya kalau misalkan kita sudah punya iPhone terus kita beli MacBook ini, berarti kita bisa satu iCloud terintegrasi juga, Mas. Jadi kalau misalkan salah satu hilang masih bisa kita cari di satu device yang masih kita bawa gitu ya, Mas. Tapi ya jangan sampai hilang ya, teman-teman. Tapi kalian tenang aja, Apple itu keamanannya sangat jos sekali pokoknya. Itu untuk keamanan di iPhone atau di Mac ini dia pakai Find My Mac ya, Mas ya. Nah, itu kalau HP kalian lupa naruh atau
misalkan ya amit-amit mungkin kalau misalkan hilang atau ketinggalan di mana itu masih aman, nggak bakal bisa dibuka pokoknya. Masalah keamanan Apple tetap juara. Betul. Yang selanjutnya itu kita bicara ke cooling system. Cooling system. Ini cooling systemnya ini perasaan ya ini belum nggak soalnya cuma standby gini jadi nggak kedengeran kipasnya di mana. Ini ada kipasnya ini Mas. Ada kipasnya. Ada kipasnya. Untuk kipasnya itu cuma satu. Dia di bagian sini Mas. Di atas prosesornya, di sebelah prosesornya. Dan untuk ventilasinya itu ada di bagian belakang. Ada di bagian belakang sini. Ini untuk ventilasi udaranya. Dia kebuka kalau layarnya dibuka. Mungkin kalau dari situ nggak kelihatan. Kelihatannya kalau dilihat dari depan sini. Itu ada ventilasi, satu engsel. Sedangkan untuk kipasnya itu cuma ada satu aja. Tapi kalau dipakai agak lama juga ya tetap kerasa panas, tapi nggak panas-panas banget. Berarti nggak sampai lag gitu ya Mas ya? Kalau nge-lag nggak sampai nge-lag Mas, cuma nanti kerasa panas aja di bagian sini. Nanti cuma kerasa panas. Tapi nggak sampai terlalu mengganggu gitu ya Mas? Nggak Panasnya terlalu. masih panas wajar. Panas lah. wajar. Kecuali kalau kalian running beberapa aplikasi banyak yang mungkin kan penyimpanannya kan ada berbagai macam. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu mau dipakai untuk kebutuhannya apa, terus kalian belinya yang penyimpanan paling rendah itu, terus kalian mungkin dipakai desain, terus kalian pakai beberapa aplikasi desain dibuka barengan itu, mungkin kalau panas itu wajar. Panas wajar. Makanya kalian kalau pilih MacBook yang 13 in tahun 2013 ini, kalau misalkan kebutuhan kalian banyak disesuaikan. Betul. Agar menghindari overheat ya Mas ya. Overheat. Tapi nggak masalah untuk panasnya ini nggak terlalu panas ya, seperti pada umumnya laptop pada aja lah. umumnya. Gitu. Apalagi Mas Azhar? Sebelum penutup, saya seperti janji yang ada di depan, kalau kita akan bicara performa di tes-tesnya di bagian belakang. Yang pertama kita tes performa CPU-nya. Itu pakai Cinebench R23. Kita running sebanyak 5 kali. Untuk running pertama dia dapat skor sekitar 1606 poin. Di single core atau multi core itu? Multicore, kita ngetesnya multicore. 1000 berapa Mas? 1606. Wah itu lumayan ya untuk Lumayan laptop untuk- tahun 2013 itu. Kita running sebanyak 5 kali, nanti datanya akan kita tampilkan. Untuk performanya, dia itu bertahan di angka 1610 lebih. Jadi dia itu nggak ada yang benar-benar anjlok sampai 1500, itu nggak ada. Berarti stabil gitu Stabil, ya Mas ya? selama 5 kali running itu berjalan dengan stabil. Untuk pengetesan pertama, kita itu render video YouTube dengan resolusi 1080p di FPS 60. Itu bisa selesai dalam waktu 1 menit 52 detik aja Mas. 1 menit 52 detik aja. untuk Full HD 1080p 60 fps Mas. Nah itu durasi berapa menit Mas? Tadi kita coba renderingnya di durasi 2 menit 5 detik. Sedangkan untuk video YouTube 4K di 60 fps itu selesai dalam waktu 3 menit 59 detik aja. Oh berarti ini untuk Premiere Pro masih ngangkat ya Mas? Masih ya? ngangkat Mas. Nah mungkin buat kalian kalau yang tukang editing itu mungkin bisa pakai MacBook ini kan yang versi murah. Mungkin karena dia compact, terus kalian kalau misalkan di lapangan butuh yang cepat gitu, sebelum dibawa pulang kalian di lokasi masih perlu ada yang diedit, Premiere Pro 4K 60 fps Mas. Wah masih bisa, masih ngangkat pokoknya. Masih ngangkat. Gitu. Yang terakhir mungkin segitu aja sih Mas. Mungkin itu aja. Pengetesan mudah, terus spesifikasi juga udah kita jelaskan. Mungkin kalau teman-teman ada yang masih mau tanya atau mau ngetes aplikasi lain, bisa langsung komen di bawah aja. Jadi ini untuk MacBook Pro 13 in tahun 2013 ya Mas. Ini ternyata dia masih worth it itu ya Mas. Masih ya? worth it. Masih worth it. Ini untuk variasi penyimpanannya berapa Mas? Untuk saat ini kita punya yang pertama versi terendah yaitu 4128, lalu ada 8256, yang terakhir itu ada 8512. Ada juga versi CTO, dia itu custom to order, dia langsung ke Apple-nya.
mungkin itu lebih beragam. Kayak misal core-nya berubah jadi i7, RAM-nya 16 GB, penyimpanannya 1 TB, itu macam-macam nanti. Berarti di Zakia Store Official dan di macstore.zakia itu selain 3 variasi tadi yang default, itu ada yang CTO juga? Saat ini belum ada, pas kosong. Saat ini kita cuma punya versi standar aja dari Apple, itu yang 3 seri tadi. Yang pertama RAM 4 dengan penyimpanan 128 GB, terus yang kedua RAM 8 GB dengan penyimpanan 256 GB, dan yang ketiga RAM 8 GB dengan penyimpanan 512 GB, setengah TB guys, ini masih ada 2013 setengah TB. Untuk price listnya kan bisa cek sendiri di Instagram Zakia Store Official atau di macstore.zakia. Nanti linknya ditaruh di bawah deskripsi atau di bawah video ini, nanti biar ditaruh sama editornya sendiri. Gitu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Mas Azhar? Saat ini cukup segitu aja ya Mas. Nanti biar teman-teman juga yang ingin tahu lebih lanjut aplikasi yang lain bisa dijalani di sini, bisa komen di bawah dulu aja. Nah, nanti bisa komen di bawah, siapa tahu nanti ada pengalaman teman-teman lain yang udah pakai, nanti kalian bisa sharing Bisa di sana. sharing di bawah juga. Nah, nanti kalian kalau misalkan mau konsul dulu ke admin kita, nanti bisa dikonsulkan dulu terkait persediaan stoknya, atau kalian masih ragu tentang performanya atau gimana, nanti bisa dikonsultasikan ke admin kita di Instagram ya. Mungkin segitu aja untuk segmen kali ini. Mungkin akan saya tutup. Saya Diki, Saya Azhar. kita kembali lagi ke konten Selanjutnya kita pasti banyak mengulas MacBook yang lain juga. Kita juga tes juga ya Mas. ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye. Bye.